Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustina Rahmayanti, NIM 192110050 dari kelas 2B, Prodi PBSI. Di sini saya akan memaparkan hasil media pembelajaran saya, yaitu materi cerita pendek untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah berbicara 2 dan dosen pengampu Ibu Nurul Setiorini, MPD. Ya, di sini kita akan memulai yang pertama, pengertian cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Begitupun, cerita pendek memberikan kesal tunggal atau fokus pada satu tokoh mempunyai kurang dari 10.000 kata dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah dan penyelesaian. Cerita pendek cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Begitu pula, cerita pendek mempunyai ciri-ciri 1. Terdiri kurang dari 10.000 kata. 2. Selesai dibaca dengan sekali duduk. 3. Bersifat fiktif. 4. Hanya mempunyai satu alur, yaitu alur tunggal. 5. Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. 6. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh si pembaca. 7. Bentuk tulisan yang singkat, lebih pendek dari novel. 8. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. 9. Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. 10. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Cerita pendek pun mempunyai struktur. Ada 6 struktur. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang diceritakan bersifat oposional. Yang kedua, orientasi, yaitu berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, yaitu komplikasi, di mana urutan kejadian yang dihubungkan, sebab, dan akibatnya. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini, yaitu struktur komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta memulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, di mana pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami oleh si tokoh dalam cerita pendek. Keenam, koda, yaitu nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh si pembaca. Cerita pendek mempunyai unsur intrinsik, yaitu 1. Tema, 2. Alur atau plot, 3. Setting, 4. Tokoh, 5. Penokohan, 6. Sudut pandang, dan ke-7 amanat, di mana tema yaitu gagasan utama yang menjadi dasar cerita jalannya cerita pendek. Yang kedua, alur atau plot, yaitu tahapan urutan jalannya cerita pendek, mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, penyelesaian, dan berujung solusinya. Yang ketiga, setting, di mana meliputi latar tempat, waktu, suasana yang terlihat dari si cerita pendek tersebut. Yang keempat, tokoh, yaitu pelaku yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Setiap tokoh mempunyai watak dan karakter tersendiri. Yang kelima, penokohan, yaitu sifat dari tokoh yang tercermin dari perilaku, sikap, ucapan, pikiran, dan pandangannya terhadap suatu hal dalam cerita. Ada 2 mode petokohan.
yaitu metode analitik dan metode dramatik. Metode analitik menggambarkan sifat tokoh yang ada di dalam cerita secara langsung. Contohnya, pemalu, penakut, pembohong. Yang kedua, metode dramatik, yaitu menggambarkan sifat tokoh secara tidak langsung dengan menggunakan fisik, percakapan, dan reaksi tokoh lain. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang, di mana cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadian menjadi dalamnya. Sudut pandangnya. Sudut pandang ada 4, yaitu sudut pandang orang pertama, ada pelaku utama, dan sampingan. Pelaku utama contohnya aku akan menjadi pusat perhatian, dan pelaku sampingan aku hanya muncul dalam pengantar dan penutup cerita saja. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, ada serba tahu dan pengamar. Yang ketiga, serba tahu, yaitu sudut pandang dia, pengarang atau narator, mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Yang keempat, pengamat, yaitu pengarang menggambarkan apa yang dirasakan dan dialami, dilihat, dan dipikir oleh seorang tokoh. Yang terakhir yaitu amanat, di mana pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita pendek supaya pembaca dapat menyerap pesan di dalamnya. Selanjutnya, cerita pendek mempunyai unsur ekstrinsik, yaitu di mana unsur ekstrinsik itu ada 4, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, biografi, dan aliran sastra. Yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen, misalnya kondisi politik, ideologi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu latar belakang yang memuat tentang pemahaman, faktor-faktor, atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerita pendek. Yang ketiga, biografi, di mana riwayat hidup pengarang bisa mempengaruhi pembuatan cerita pendek melalui pengalaman pribadi. Yang keempat, kondisi psikologis, meliputi mood atau motivasinya. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang ditulis di dalam cerita. Yang kelima, aliran sastra, yaitu berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang. Begitulah penyampaian media pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya, minta maaf. Sekian, terima kasih, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.